Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya, menyanjungnya dan bersyukur kepadanya. Kita menyanjungnya dan memujinya dengan pujian-pujian yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Azza wa Jalla, dan kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pagi ini adalah kitab Al-Usul Tsalatsa, 3 landasan utama atau 3 prinsip pokok. Dan telah kita mulai landasan pertama, yaitu mengenal Allah. Dengan apa kita mengenal Allah? Yaitu dengan ayat-ayatnya. Dan ayat-ayatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah adalah nas, dalil Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita mendalami 2 ini, nas Al-Quran dan Sunnah ini, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat kauniyah, yaitu berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah penulis rahimahullah ta'ala lebih menekankan pembahasan ini, yaitu mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu alam ini. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah surat Fussilat ayat 37, dan ini terakhir ayat yang kita baca waktu itu, ya. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari, janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, jika kamu hanya menyembah kepadanya saja. Nah, ayat ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat berikutnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah. Kalau kita menemukan kalimat Rabb
Maksudnya adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi hidayah, taufik dan seterusnya, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan perbuatan Allah. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. 6 apa? Masa itu apa? Hari. Tapi hari apa di sini? 6 hari. Harinya kita atau harinya Allah? Kalau harinya kita dari terbit matahari sampai tenggelam. Kalau harinya Allah, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun kita, hitungan manusia. Satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun, hitungan kita. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hari di sini. 6 hari, 6 masa. Ada yang mengatakan hari di sini harinya manusia, yaitu istilahnya kita 24 jam gitu ya, atau dari terbitnya matahari sampai tenggelam, berarti 6 hari itu. 6 hari. Berarti sebentar ya. Sebentar 6 hari. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian lagi berpendapat, diantaranya adalah pendapat Ibnu Abbas dan ulama salaf yang lainnya. Yang dimaksud 6 hari di sini adalah harinya Allah yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, 7 langit, 7 bumi, dengan segala macam isinya. Tentu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. 7 langit, 7 bumi diciptakan dalam waktu 6 hari. Nah, berarti dan langit itu sangat besar sekali dan bumi pun demikian sangat besar sekali. Maka membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, yaitu 6 hari, hitungan hari Allah Rabbul Alamin. Tapi bisa nggak sih? Bisa nggak sih Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi dalam 1 detik atau kurang 1 detik? Bisa nggak sih? Mampu nggak? Jelas mampu lah, sangat mampu sekali. Allah ciptakan itu dalam 1 detik, mampu Allah. Bahkan kurang dari 1 detik pun Allah mampu. Tapi kenapa Allah ciptakan 6 bulan? Kalau dihitung misalnya 1 hari 1000 tahun. Di sini Allah ingin menunjukkan akan adanya sebab dan akibat, bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu melalui proses sebab dan akibat. Itu Allah ingin menunjukkan itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala. Istilahnya begini, kan gak mungkin orang itu lahir langsung pintar kan, tapi melalui proses bagaimana dia akan menjadi pintar, belajar, kemudian jadi pintar. Kemudian orang misalnya jadi dokter gitu kan, dokter nggak mungkin orang itu ujuk-ujuk langsung jadi dokter ya kan, dia apa namanya itu, dokter apa namanya itu kan nggak mungkin langsung jadi dokter kan, dia harus belajar 7 tahun ya, 10 tahun sampai 15 tahun nggak berhenti.
Begitu juga ingin jadi ulama, kan nggak mungkin ujuk-ujuk jadi ulama gitu kan. Harus belajar dulu, mutalaah dulu, ini itu lama sekali baru jadi ulama. Nah, di sini Allah ingin seperti itu, yaitu Allah ingin menjadikan sesuatu itu melalui proses sebab dan akibat. Artinya ya Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu itu dalam waktu yang sangat amat singkat sekali kalau Allah berkehendak. Baik, 6 hari. Kemudian mana dulu? Langit dulu apa bumi dulu? Atau bumi dulu kemudian langit? Tadi Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Khalaqas samawati wal ard, langit dan bumi. Mana dulu, langit dulu atau bumi dulu? Dan dulu sudah kita sampaikan berkaitan dengan takdir ya, bahwa Allah menciptakan langit, Allah menulis takdir, Allah menulis takdir seluruh makhluk ini sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Allah menciptakan takdir antum ya, Allah menentukan takdir antum semua, bahkan seluruh makhluk ini yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Lama ya, lama. Berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada ini nggak, ada manusia? Ya belum ada apa-apa, kecuali ada makhluk 1-2 aja makhluk waktu itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti belum ada manusia sama sekali, bahkan belum diciptakan Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, sedangkan Adam manusia pertama. Tapi duluan mana, langit apa bumi? Langit, bumi langit, atau bareng? Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat bagaimana proses Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yang semuanya kesimpulannya itu adalah 6 hari. Kesimpulannya semua adalah 6 hari. Baik, Allah sebutkan dalam Al-Quran secara global maupun secara terperinci. Nah, dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan itu proses penciptaan langit dan bumi baik secara global maupun secara terperinci. Dan kalau dihitung-hitung semua nas dalil itu kembali kepada 6 hari. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dan antum bisa baca di rumah nanti tentang proses penciptaan langit dan bumi, khususnya surat ini, surat Al-A'raf ayat 54. Beliau berkata yang maknanya begini, maknanya Allah menciptakan bumi dulu, setelah bumi baru langit. Berarti duluan mana? Bumi, kemudian langit. Intinya seperti itu. 2 hari Allah ciptakan bumi, dan waktu itu bumi dalam 2 hari masih kosong, belum ada gunung, belum ada bebatuan, belum ada lautan, belum ada sungai, masih belum ada. 2 hari. Setelah itu 2 hari berikutnya Allah ciptakan langit, 7 langit beserta isinya. 2 hari.
Terus 2 hari ini untuk apa? Jadi kan baru 4 hari tuh, katanya 6 hari, kurang 2 hari. 2 hari kemana? Buat apa nih? Buat mengisi apa-apa yang ada di bumi. Ada gunung, ada lautan dan yang lainnya, termasuk tumbuh-tumbuhan selama 2 hari. Nah, inilah proses penciptaan langit dan bumi. Ternyata bumi dulu selama 2 hari, kemudian langit, 7 langit 2 hari, kemudian 2 hari berikutnya untuk menyempurnakan. Nah, menyempurnakan penciptaan bumi. Berarti ada ibda, ada permulaan dan penyempurnaan gitu. Ada pemulaan dan penyempurnaan. Kalau pemulaan jelas tadi itu, ya, 2 hari bumi, kemudian 2 hari langit, 2 hari berikutnya penyempurnaan. Berarti total semuanya 6 hari. Itu menurut beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas, ya, beliau adalah seorang ahli tafsir, ahli tafsirnya di kalangan para sahabat. Kalau beliau yang menafsirkan sebuah ayat atau surat, maka terima, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang subhanallah beliau memang didoakan oleh siapa? Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih anak-anak, ya. Beliau masih kecil, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan oleh Allah ilmu dan diajarkan tafsir. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman tentang agamanya, yaitu ilmu agama. Kemudian wa'alimhu tafsir, dan ajarkan dia takwil. Takwil di sini maksudnya tafsir. Sehingga Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadilah beliau Ibnu Abbas ahli tafsir. Nah, Ibnu Abbas ini juga menafsirkan ayat ini, mana duluan, yang langit atau bumi atau langit, sama dengan siapa tadi? Ibnu Katsir, sama dengan Ibnu Katsir. 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari permulaan, ya, atau 4 hari tadi itu permulaan ibda, kemudian penyempurnaan selama 2 hari tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi, belum ada apa-apa, belum ada manusia, belum ada manusia. Berarti ini perkara gaib kan? Ini perkara gaib, perkara gaib. Akal tidak bisa menjangkaunya. Kita hanya mengimaninya saja, mempercayai dan mengimaninya saja. Karena ini perkara gaib. Taib. Itu sedikit tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, apa kata Allah? Lalu kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Berarti sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada arsy. Berarti sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sudah ada arsy terlebih dahulu. Karena di antara
rahimahullah ta'ala tentang makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan. Ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan al-qalam, pena, ada yang mengatakan pena, ada yang mengatakan arsy. Ini makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan sesuatu atau segala sesuatu. Dalilnya mana kalau kolam itu yang pertama kali diciptakan? Pena, bukan pena kita ya, pena yang memang pena gitu. Adalah Allah, Nabi SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, atau pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Apa qalam? Pena. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulis. Apa tulis? Tulis pena. Maka pena tersebut berkata, ada aktub, apa yang aku tulis? Apa yang aku tulis? Kata Allah, fima makna uktub kulla syai' ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh semua kejadian sampai hari kiamat. Tulis semua kejadian sampai hari kiamat. Nah, berarti termasuk kita ini, termasuk nasib kita, takdir kita ini pun tertulis oleh kolam tadi, oleh kolam itu. Berarti di sini menunjukkan bahwa kolam itu makhluk yang pertama. Dan ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan bahwa baik, kita lanjutkan. Yang jelas dari ayat yang mulia ini bahwa Allah menciptakan arsy itu sebelum jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah menciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan arsy. Dan sering kita sampaikan tentang arsy ini, yang jelas arsy ini adalah makhluk Allah yang terbesar, yang paling besar. Tidak ada makhluk yang paling besar kecuali arsy. Kecuali arsy. Nah, arsy ini dan Allah bersemayam di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Dan Allah mengatakan demikian, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia, yaitu Allah, bersemayam di atas arsy.
Banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Tapi jangan dibayangkan bersemayamnya Allah itu sama dengan bersemayamnya makhluk. Ya, jangan dibayangkan dengan saya bersemayam di atas kursi, nempel dengan kursi, jangan dibayangkan seperti itu. Ya, bersemayamnya Allah di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya azza wa jalla. Dan Allah itu berpisah dengan makhluknya. Bain, dia itu berpisah dengan makhluknya. Berarti dia di atas arsy, di atasnya, bukan nempel di arsy atau di jauh sana di atas arsy, di atas arsy. Nah, ini pembahasan akidah ya, pembahasan akidah. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Tapi yang jelas akhi fillah, kita harus meyakini dengan keyakinan yang kuat dan mengimani dengan keimanan yang benar bahwa Allah itu berada di atas langit, bersemayam di atas arsy sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaannya azza wa jalla. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, yughshil laila wan nahar yatlubuhu hafitha. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia yaitu Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Siang terang, tiba-tiba datang malam jadi gelap gulita. Kemana siangnya? Nah, ketika malam gelap gulita, gelap, kemudian datang siang, kemana malamnya? Subhanallah, Allah itu yang menciptakan, Allah lah yang menciptakan itu. Berarti seakan-akan malam itu seperti pakaian menutupi badan atau menutupi siang, seperti pakaian yang menutupi siang. Subhanallah ya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang menutupi siang dengan malam. Berarti seakan-akan malam itu pakaian bagi siang, sehingga siang hilang dan tertutup pakaian malam. Masya Allah ya. Baik. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Masya Allah ya. Begitu juga Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Berarti matahari terbit dari timur ya, kemudian tenggelam dari barat, kemudian beredar, berputar, berjalan ke sana kemari, semua karena perintah siapa? Perintah Allah Rabbal Alamin, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bulan, Masya Allah, bulan pun demikian. Mereka berjalan, mereka seperti yang kita lihat itu juga karena perintah Allah. Begitu juga bintang-bintang, ya, semua itu tunduk dan taat kepada perintah Allah Rabbal Alamin. Masya Allah, langit, matahari, bulan, bintang itu tunduk kepada Allah. Manusia kok banyak yang tidak tunduk ya.
Padahal mana yang lebih besar sih ya? Manusia apa matahari atau bulan atau bintang? Ya nggak ada apa-apanya kan manusia dibanding dengan matahari. Sedangkan matahari tunduk patuh taat kepada Allah Rabbal Alamin, sedangkan manusia banyak yang durhaka kepada Allah Rabbal Alamin. Padahal manusia itu sangatlah kecil sekali. Kalau dilihat dari matahari, manusia kelihatan nggak? Nggak kelihatan, jelas nggak kelihatan. Nah, sekian kilo saja berapa kaki dari atas sana manusia nggak kelihatan. Gitu kok sombong, begitu kok angkuh, begitu kok takabur, begitu kok tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajib ya, aneh. Padahal makhluk-makhluk yang besar seperti itu tunduk patuh kepada Allah Rabbal Alamin. Tidak hanya matahari, bahkan langit, bumi, angin, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Rabbal Alamin. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Maka dari itu akhi, kalau kita perhatikan satu ayat ini saja, maka kita akan banyak mengambil faidah. Di antaranya adalah bagaimana Allah mampu menciptakan segala sesuatu, ya, yang sangat menakjubkan, yang sangat menakjubkan. Bagaimana 7 langit, 7 bumi, kemudian arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy, kemudian menutupi siang dengan malam, kemudian apa lagi ini? Langit, matahari, bulan, bintang tunduk kepadanya, dan seterusnya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Penulis berkata rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, war-rabbu huwal ma'bud. Ar-rabb adalah al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang disembah. Jadi arti ar-rabbu, meskipun ar-rabbu itu artinya apa? Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur dan seterusnya. Rabb ternyata maksudnya adalah al-ma'bud. Apa al-ma'bud? Yang disembah. Ma'bud artinya yang disembah. Dalilnya mana kalau Rabb itu artinya ma'bud? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah Bani Adam. Manusia pertama yaitu Adam sampai manusia terakhir yang mendapati kiamat kubra. Dipanggil semuanya oleh Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Nah ini menjadi dalil ini, sembahlah Rabbmu, berarti Rabb artinya ma'bud yang disembah. Masya Allah, sembahlah Rabbmu, berarti Rabb artinya ma'bud yang disembah, ya. Sembahlah Rabbmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, wahai manusia, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu.
Allah yang menciptakan sebelummu, ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Hamparan seperti apa ya, hamparan yang kita berjalan di atasnya tidak bergoyang, tidak jatuh, ketika goes tidak jumplang gitu kan, ketika berdiri tidak jatuh, ketika duduk tidak terampar, padahal dia itu bergerak ke sana kemari dan bulat. Tetapi subhanallah, dengan kehendak Allah bumi itu seperti hamparan luas membentang, sehingga kita bisa berjalan di atasnya dengan nyaman dan tentram. Masya Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, ya, dan langit sebagai atap, dan langit sebagai atap. Masya Allah, ya, sebagai atap. Baik. Besaran mana sih langit sama bumi ya? Langit atau bumi? Langit. Jelas langit lebih luas dan lebih besar. Kaidah kita nih, kaidah manusia nih, kalau bikin bangunan itu yang harusnya lebih kuat, yang lebih besar itu bawahnya atau atasnya? Bawahnya, pondasinya harus lebih kuat dari yang atasnya. Kalau terbalik maka hancurlah bangunan itu. Tapi beda dengan ciptaan Allah ini, antara langit dan bumi. Seharusnya langit lebih kecil dari bumi, harusnya. Atap itu harusnya lebih apa? Atap itu lebih ringan dari yang di bawah. Tapi ini sebaliknya, langit lebih besar, lebih kuat, padahal dia atapnya, atap bagi bumi. Sedangkan bumi kecil dibanding langit. Subhanallah, maha besar Allah, maha kuasa Allah, mampu menciptakan segala sesuatu. Tapi dia atap tanpa tiang. Tidak bisa kita menemukan tiangnya. Apa tiangnya? Langit. Mana tiangnya langit? Tidak ada tiangnya. Subhanallah, ya. Kalau kita memikirkan hal-hal seperti ini, semakin kuatlah iman kita kepada Allah, semakin kuatlah iman kita kepada Allah Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah. Taib, was-samaa'a binaa'a, dan Allah menciptakan langit sebagai atap. Kemudian wa anzalna minas samaa'i maa'a, lalu dan dia menurunkan air hujan dari langit. Sama, wa anzalna minas samaa'i, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Baik, hujan itu dari apa? Hujan, awan. Betul, awan kan, prosesnya kan begitu, katanya ya awan. Sahab itu awan, dari situlah Allah menurunkan hujan. Tapi Allah menyebutkan sama apa artinya? As-sama artinya apa? Langit. Sedangkan proses turunnya hujan dari awan. Berarti awan itu juga bisa dikatakan langit, tidak? Iya, dia langit. Kenapa? Sesuatu yang ada di atas kita itu namanya langit. Makanya itu namanya apa? Itu langit-langit. Yang ada di atas kita itu namanya langit. Baik, pesawat terbang di atas di atas langit, di atas langit. Makanya sesuatu yang ada di atas sana kita itu namanya sama, langit. Dalilnya mana? Dalilnya awan dikatakan sama.
Bukankah hujan itu prosesnya di awan kemudian hujan? Berarti awan ini dinamakan sama. Masya Allah ya. Taib. Allah lah yang menurunkan hujan ya. Allah lah yang menurunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Masya Allah, dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Setelah turun hujan ya, pohon-pohon menjadi hijau, kemudian berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh manusia. Apa orang mikir gitu loh, Masya Allah, yang dulunya gersang ya, kayak kita dulu di kampung itu kan kalau musim kering itu kan sawah retak-retak ya, kalau bahasa kita meletek-meletek nih Bang ya, retak-retak. Kemudian turun hujan, seneng banget baru nandur padi kan gitu, nandur padi, kemudian berbuah, kemudian panen, kita makan itu hasil padinya. Subhanallah, kalau kita memikirkan hal seperti itu ya Masya Allah, kita akan semakin kuat iman kita kepada Allah Rabbal Alamin, Insya Allah ya. Nah, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Artinya jangan berbuat syirik, jangan menjadikan selain Allah ibadah selain Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Masya Allah, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada matahari, ada bulan, ada bahkan beribadah kepada orang yang telah meninggal dunia yang ada di dalam kubur, ada, dan itu banyak sekali. Kenapa kalian beribadah kepada mereka? Kenapa kalian meminta-minta kepada mereka? Padahal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir ini penulis berkata rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya tafsir Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata berkaitan dengan ayat yang mulia tadi, ayat atau surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Beliau berkata, Al-Khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-Khaliq yang menciptakan li hadhil asya', segala sesuatu inilah huwal mustahiqqu lil ibadah, yang berhak untuk disembah. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir, Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu, inilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai, yang berhak ditawakali, yang berhak ditakuti, yang berhak inabahi dan seterusnya. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu tadi itu ya, maka tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana makna tauhid la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Saya kira cukup sampai di sini yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas macam-macam ibadah yang Allah perintahkan.
yang Allah perintahkan, yang semua ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Insyaallah nggak ada ya. Selalu tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Berarti materi bisa diterima dengan baik insyaallah taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, dan selalu memberikan keistiqomahan untuk terus tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.